Assalamualaikum semuanya, makasih ya buat kalian yang udah ngeklik video ini dan ketemu lagi bersama aku Sari. Di video kali ini aku mau kasih resep donat kentang yang super lembut banget. Ini tuh cocok banget buat jadi ide bisnis jualan. Cuman dengan tepung 250 gram kita bisa dapat 33 donat yang montok banget. Ini tuh enak banget, beneran lembut banget, terus kentangnya berasa gitu, terus coklatnya pokoknya enak banget. Tuh lihat bun, teksturnya dia tuh nggak yang kopong gitu, jadi dalamnya tetap berisi dan kelihatan kan kalau dia tuh lembut banget. Nah, buat bunda-bunda yang pengen tahu langsung aja tonton terus videonya sampai habis. Yang pertama, bahan-bahan yang diperlukan, aku pakai kentang. Ini kentangnya 2 butir, kurang lebih 150 gram, udah aku rebus. Dan ini juga ada tepung terigunya aku pakai merek segitiga biru, beratnya 250 gram, atau kalau punya tepung cakra kembar lebih bagus lagi. Terus aku punya juga gula pasir, itu 5 sendok makan, terus ada baking powder, terus ada margarin, ini 50 gram, kurang lebih 3 sendok makan. Untuk resep lengkapnya nanti aku tulis di description box ya bun. Terus ini juga 1 kuning telur, sama ini ada namanya SP atau pengembang gitu. Ini adalah rahasianya. Terus aku juga punya garam, sama ini yang paling penting ragi. Bebas ya bun, mau pakai merek Fermipan juga boleh. Dan yang penting dipastikan itunya raginya aktif. Terus aku juga beli ini buat toppingnya, coklat glaze. Di toko roti dekat rumah aku tuh ada yang jualannya eceran gitu. Terus yang terakhir ini kita butuh air es kurang lebih 120 sampai 150 ml. Bunda juga bisa gantiin ini pakai susu cair dingin ya. Nah, langsung aja ke proses pembuatannya. Yang pertama kita haluskan dulu kentangnya. Aku ngalusinnya pakai garpu aja. Nah, kalau udah halus kayak gini, udah cukup. Kita siapin tempat wadah bersih. Terus kita masukin aja tepung terigunya 250 gram. Sama kita masukin garam. Garamnya aku pakai setengah sendok teh. Kita aduk-aduk. Tujuannya apa? Biar nanti kalau kalau si raginya udah dimasukin, si garamnya tuh nggak mengganggu cara kerja ragi. Terus kita masukin 1 butir kuning telur, terus SP, terus baking powdernya ini kurang lebih setengah sendok teh aja. Habis itu kita masukin gula, itu karena 5 sendok kayaknya kemanisan, aku cuma masukin 4 sendok aja. Ragi aku masukin 1 sendok setengah sendok teh. Nah, kalau udah kita aduk-aduk dulu, aku pakai sendok kayu gitu. Habis itu kita langsung masukin aja kentangnya. Tipsnya bun, kalau misalkan bunda-bunda baru banget nyobain donat, kita pertamanya ngaduknya pakai tangan dulu biar kita tahu kira-kira udah cukup belum airnya, karena takutnya kalau kita langsung masukin air semuanya nanti tuh dia jadi kelembutan gitu. Terus si donat kentang ini kan dia lebih lembut daripada adonan donat biasa. Nah, kalau kita pakai tangan itu kita bakalan bisa ngerasain kira-kira udah pas atau belum. Tapi tangannya jangan lupa dicuci ya bun. Nah, ini aku aduk-aduk aja terus kayak gini. Kalau udah tercampur rata semuanya, oh iya, itu airnya tadi masih nyisa sedikit ya bun, kurang lebih aku jadi cuma pakai 100 ml gitu. Terus langsung aja kita masukin margarinnya. Nah, untuk ngaduknya aku pakai mixer, hand mixer. Kalau bunda semuanya nggak punya mixer, bisa diuleni pakai tangan aja sampai dia kalis elastis gitu. Ini aku aduk pakai mixer kurang lebih 10 menit ya bun. Aku aduk-aduk terus. Nah, ini kurang lebih udah lumayan kalis tapi masih belum elastis, jadi kita aduk-aduk aja terus. Nah, cara ngeceknya dia udah kalis elastis atau belum, kita ambil sedikit adonannya terus kita rentangkan kayak gini. Kalau dia nggak gampang putus, itu tandanya dia udah kalis elastis. Nah, terakhir kita campurin terigu sedikit biar dia nggak terlalu lengket, terus kita bentuk bulat kayak gitu. Habis itu kita tutup sama serbet bersih kurang lebih 5 menit. Kalau udah 5 menit kita buka serbetnya, terus kita pindahin ke alasnya. Aku taburin dulu sama terigu biar dia nggak lengket, karena emang donat kentang ini dia lebih lengket dan lebih lembut gitu pun dibandingkan donat yang tanpa kentang. Kita taruh ke bawah semuanya. Habis itu kita udah siap buat membagi adonan.
Aku ini pakai dok yang 22 gram ya bun, jadi aku timbang gitu takarannya 22 gram semua. Tapi kalau bunda-bunda nggak mau ditimbang kayak gitu, tinggal disesuaikan aja maunya yang kayak gimana atau maunya sebesar apa. Kalau ditimbangin itu cocok banget buat yang jualan, mau bikin ide usaha gitu. Nah kalau ditimbang biar ukurannya sama rata. Ini 22 gram ya bun. Kita cubit-cubit. Sebenarnya kalau ada pisau yang buat motong adonan tuh, nah itu lebih enak, jadi nggak lengket gitu di tangan. Kita lakukan proses ini sampai habis. Nah kalau udah, tinggal kita bulat-bulatin kayak gini bun. Kita rolling ya, rounding, kita rounding. Nah ada yang bisa langsung dibulet-buletin di alasnya, tapi kalau aku nggak ahli, jadi aku biasanya cuma dicubit-cubit kayak gini aja. Yang penting permukaannya tuh halus bun. Ini tuh menentukan banget hasil donat kita nantinya akan halus atau enggaknya. Kita lakuin proses ini sampai habis semuanya, dan kalau bisa urutannya tetap ya bun, yang pertama kali kita cubit, cubit itu yang pertama kali kita bulet-buletin. Nah kalau udah adonannya udah habis semuanya, kita tutup lagi pakai serbet bersih dan kita proofing yang kedua selama 15 menit. Kalau udah 15 menit kita buka, terus proses pencetakan. Nah karena ini tuh dia lebih lembut dari adonan yang sebelumnya, kita bisa balurin dulu sama tepung terigu kayak tadi. Terus kalau aku cara ngebuletinnya kayak gini bun, jadi diambil tengahnya pakai jari aja, terus kita bulet-buletin gitu. Aku taruh di atas kertas asko yang udah dilumurin sama tepung, tujuannya biar dia nggak lengket waktu mau kita goreng. Nah kayak gini bun, atau bunda juga bisa ngebentuknya sesuai dengan bunda biasanya aja. Kalau punya cetakan ya bisa pakai cetakan. Ini juga kita pakai teknik first in first out bun, jadi yang pertama kita buletin itu nanti yang pertama kita goreng. Tujuannya agar menghindari dia overproofing. Terus kita tutup lagi pakai serbet bersih, ini kurang lebih 40 menit. Kita tutup semuanya bun. Nah kalau udah kira-kira 40 menit kita bisa cek apakah adonan donatnya udah siap goreng atau belum. Cara ngeceknya kita ambil terus kita tekan gitu. Nah kalau dia waktu kita tekan gak gampang balik lagi, itu tandanya dia udah siap buat digoreng. Kita siapin minyaknya pakai api yang kecil banget bun, api lilin kayak gitu. Nah cara ngecek dia udah panas apa belum, tadi aku masukin sumpit kayu, kalau banyak busanya di sumpitnya itu tandanya dia udah panas dan siap untuk digoreng. Kita masukin satu persatu, aku pakai teknik 2 kali balik. Nah jadi habis aku masukin yang satunya, aku balik yang sebelumnya. Ini tuh tujuannya biar dia nggak mengandung minyak gitu. Ini juga tips loh bun. Nah tadi waktu masih jadi adonan kan nggak terlalu besar, pas udah kita goreng dia jadinya ngembang gitu bun, bagus banget pokoknya, montok deh. Ini suami aku favorit banget karena dia lembut gitu, terus toppingnya karena kita pakai coklat, pokoknya enak banget. Nah kalau kira-kira yang bawahnya udah agak kuning, kita intip dulu bun dikit, kita langsung balik aja satu kali. Ini tuh tips juga biar dia white ringnya keluar dan dia nggak banyak mengandung minyak. Kenapa donat itu banyak mengandung minyak? Karena kita tuh kadang suka beberapa kali balik gitu loh bun, jadi white ringnya nggak keluar, terus dia banyak mengandung minyak gitu deh. Nah untuk cukup kayak gini, jadi benar-benar cuma 2 kali balik. Yang pertama pas baru mau dimasukin dibalik, habis itu kalau udah kuning dibalik sekali lagi, terus udah deh. Kalau udah kuning lagi tinggal kita angkat. Nah ini tuh tandanya udah mateng. Tuh gendut-gendut banget kan bun, kayak yang bikin. Terus white ringnya keluar tuh, cantik banget kan. Oh iya maaf ya, ini aku tag videonya malam nih, jadi pakai lampu aja untuk pencahayaannya, jadinya agak
silau gitu cahayanya. Nggak apa-apa ya bun, yang penting manfaatnya. Oh iya, jangan lupa di subscribe ya bun, biar aku makin semangat buat video-videonya. Terus kalau mau ada request video silahkan aja tulis di kolom komentar. Dan aku juga mau ngucapin makasih banget buat yang udah subscribe aku dan udah setia banget nontonin channel-channel aku. Semoga bunda-bunda semuanya selalu dilindungi dalam kebaikan ya, dan semoga segala usahanya terus segala hal yang dilakukan berkah. Amin ya robbal alamin. Ini aku goreng lagi. Itu tuh dengan terigu 250 gram aku dapat kurang lebih 33 donat. Nah, setengahnya aku bikin frozen. Jadi kalau frozen itu kita gorengnya setengah matang aja, tinggal kita masukin kulkas. Kalau mau makan tinggal digoreng lagi deh. Praktis banget kan? Nah, ini udah. Oh iya bun, ini juga jangan kita tumpuk-tumpuk gitu ya. Jadi kalau udah digoreng kayak gini, kita taruh di tempat yang udah kita alasin tisu gini nih, biar minyaknya keserap gitu. Terus biar dia nggak saling penyok gitu kalau dalam keadaan panas ditimpa. Langsung aja kita hias sama coklat glaze. Aku tuh nggak ahli banget dalam hias coklat glaze, jadi tinggal aku taruh aja pakai sendok. Terus udah tuh bun, lihat, kelihatan kan kalau ini tuh enak, dan bunda semuanya wajib banget cobain. Ini resepnya ekonomis, murah, dijamin anti gagal. Yang penting waktu proofingnya semuanya pas banget dan takarannya juga pas. Oke, cukup sekian dulu videonya. Makasih banyak buat bunda yang udah nonton video ini sampai habis, dan makasih buat yang udah setia banget ngedukung channel YouTube aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa juga di-share ke seluruh media sosial yang bunda punya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.